wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 Ekonomi Mikro dari kelas Manajemen F yang beranggotakan saya sendiri, Siti Anissa Putri Rofikan dengan akhiran NIM 244 dan rekan saya Homaini Al-Majid dan Sulaiha. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pasar monopoli. Yang dimulai dari pengertian. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual atau seorang yang disebut sebagai monopolis. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri, satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Yang selanjutnya, faktor-faktor timbulnya monopoli. Yang pertama, adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Dan yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Kurva penawaran. Penawaran dalam kurung supply. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Kurva penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva permintaan dan kekuatan monopoli dalam kurung monopoli power. Definisi permintaan. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan sendiri diartikan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan jumlah komoditas yang diminta konsumen dengan harga komoditas itu sendiri. Kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu suatu karya yang menggambarkan sifat hubungan harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta pembeli. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan: 1. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. 3. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. 4. Efisiensi dalam pengadaan barang publik. Keburukan: 1. Penyimpangan alokasi sumber daya. 2. Adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 3. Mengurangi kesejahteraan konsumen. 4. Adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. 5. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Kesimpulan, pasar monopoli adalah kumpulan jumlah pembeli dan penjual yang mempunyai karakteristik tertentu. Di dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk atau barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Ciri-ciri antara lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor timbulnya monopoli. 1. Adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. 2. Adanya penguasaan teknik, produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. 4. Adanya lisensi atau izin. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Dari ciri-ciri dan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat.